Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syihabul Muttaqin, mahasiswa program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan NIM H1A021087. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Zedi Muttaqin, SPD, MPD. Baik, di sini kata pengantar, puji syukur saya haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kuasanya maka ini dapat saya selesaikan dengan baik. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Makalah ini membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Makalah ini saya susun dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, kritik, dan saran yang membangun saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang saling membantu, juga kepada dosen mata kuliah Pancasila yang selalu memberikan pengarahan kepada saya sehingga makalah ini dapat selesai tepat waktu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kita lakukan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, daftar isi ini pada halaman pertama tadi ada judul, lalu pada halaman kedua ada kata pengantar, halaman ketiga ada daftar isi, lalu ada bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan pada halaman 4, lalu pada halaman 6 ada bagian dari pembahasan yaitu pengertian Pancasila dan pengertian ideologi, lalu pada halaman 7 ada pengertian negara dan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu pada halaman 8 ada penutup, dan pada halaman 9 ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembentukan makalah ini. Baik, pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dalam proses pembuatannya melibatkan banyak pikiran dan perdebatan. Pancasila penting bagi negara dan bangsa kita agar dapat menjadi bangsa negara yang kokoh dan bersinar. Sebagai dasar dari sebuah negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah ditanamkan dalam setiap aktivitas bangsanya, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, mulai dari lahir hingga ke liang lahat. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Kelima sila itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terdapat di Pancasila mencerminkan bagaimana bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila harus dipegang erat-erat oleh setiap bangsa Indonesia. Namun saat ini banyak oknum dari bangsa kita yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar dari tindakannya. Bahkan banyak dari mereka menyeleweng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini berarti mereka tidak menjadikan dan tidak menanamkan dalam diri mereka bahwa Pancasila merupakan ideologi bagi negara mereka sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Lalu pada rumusan masalah ada 4. Di sini apa saja yang dimaksud dengan Pancasila, lalu apa yang dimaksud dengan ideologi, lalu bagaimana mengetahui apa yang dimaksud dengan negara, lalu bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu tujuan mengetahui apa yang dimaksud dengan Pancasila, mengetahui apa yang dimaksud dengan ideologi, mengetahui apa yang dimaksud dengan negara, dan mengetahui Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang menjadi dasar putusan nasional dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan seluruh komponen di seluruh Indonesia. Juga sebagai dasar bagi aktivitas setiap insan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia sebagai identitasnya. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Hal ini merujuk kepada 5 sila yang terdapat pada Pancasila. Sedangkan ideologi berasal dari kata ide dan logos. Dia berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani. Eidos yang berarti bentuk atau identitas, atau ide yang berarti melihat. Lalu logos merupakan kata yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran dalam pengertian dasar. Ada beberapa pokok terkait ideologi, yaitu pokok ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Juga ideologi itu di samping merupakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya.
Ideologi dapat dibandung sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Lalu, poin keempat, bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi adalah fungsi pemikiran dalam berbagai lembaga. Dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia. Sedangkan pengertian negara, menurut Profesor Meriam Budiarjo, negara adalah organisasi ke dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kuasaan secara sah terhadap semua golongan kuasa lainnya pada wilayahnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Lalu, Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik, tidaklah cukup hanya dengan melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dari definisi yang telah dikemukakan para ahli. Makna ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya, yaitu antara lain ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Ideologi merupakan pemikiran yang sistemis. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Lalu ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Itu merupakan karakteristik dari ideologi. Lalu fungsi ideologi secara umum yaitu berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia sebagai sistem panutan, lalu berfungsi sebagai panduan, berfungsi sebagai lensa untuk mengenal dan melihat diri sendiri dari sebuah bangsa. Apa yang merupakan jati diri dari bangsa tersebut, mau kemana bangsa ini dibawa dan sebagai apa bangsa ini berdiri. Lalu ideologi juga berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik yang terjadi pada setiap negara ataupun organisasi. Baik, kita telah sampai pada penutup. Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya kumpulan kalimat kosong yang disusun tanpa makna, melainkan kalimat penuh energi yang menjadi dasar bagi bangsa dan negara Indonesia untuk menjalankan setiap aktivitas dan tindakan berbangsa dan bernegara. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya, yaitu adalah adanya keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan makalah ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penyampaian. Bila ada saran dan kritik yang membangun, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.